Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 2. Kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun. Masih bersama kelompok 2, yaitu ada Ane Krismawati Laka, Katika Bimawati, Safika Wiraandani, Desi Alfiani, dan Silma Nur Islamaya. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun disebut juga pension fund, merupakan lembaga keuangan yang mengontrol aset dan membagikan pendapat kepada orang setelah mereka pensiun dari pekerjaannya. Pengertian menurut David L. Scott tahun 1998. Menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun dibagi menjadi 3. Ada yang pertama bagi pemberi kerja, yang kedua bagi karyawan, yang ketiga bagi lembaga pengelola dana pensiun. Untuk yang pertama, yaitu bagi pemberi kerja, yaitu adalah kewajiban moral, loyalitas, dan kompetisi pasar tenaga kerja. Bagi karyawan, rasa aman terhadap masyarakat yang akan datang, kompensasi yang lebih baik. Yang ketiga, bagi lembaga pengelola dana pensiun, ada 2, yaitu memperoleh keuntungan dengan berinvestasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang keempat ada asas dana cuti. Asas dana cuti ada penyelenggara dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, pembinaan, dan pengawasan. Fungsi dana pensiun. Ada asuransi, tabungan, dan pensiun. Yang selanjutnya adalah norma dana pensiun. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himbauan iuran ditambah bonus uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Nilai tinggi bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun ada pembayaran manfaat pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun. Ada 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program asuransi iuran bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Selanjutnya ada program pensiun. Program pensiun iuran pasti. Kelebihan ada kelemahannya. Untuk kelebihan, pendanaan dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan. Karyawan dapat menghitung besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya, lebih mudah mengadministrasikan. Kelemahan dari program pensiun yaitu penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diberikan. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi dan tidak dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan.
Program pensiun manfaat pasti. Ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan lebih menekankan pada hasil akhir. Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. Manfaat dikaitkan dengan gaji karyawan. PPMP dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui oleh karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Untuk kelemahan, perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi, relatif lebih sulit untuk mengadministrasikan. Kelemahan program pensiun. Yang pertama belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar. Arahan investasi kurang jelas. Banyak investasi berbentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Yang keempat ada administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Yang kelima ada investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Keunggulan dana pensiun. Yang pertama dibebaskan dari pajak penghasilan, biaya relatif rendah, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, premi asuransi relatif rendah, manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup, memiliki 3 fungsi tabungan, asuransi, dana pensiun. Selanjutnya ada asas-asas dana pensiun. Ada 4 asas. Yang pertama asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendirinya atau perusahaan induk. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga asas penundaan manfaat. Yang keempat asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja. Ada 4 kewajiban moral, kompetisi pasar tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi ke perusahaan. Yang terakhir ada meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta atau karyawan ada 2. Yang pertama, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, ada mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelolaan dana pensiun ada 3. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk mengelola keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Sekian dari persembahan kelompok kami. Terima kasih. Semoga Anda bisa lebih memahami apa itu tentang dana pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.